Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gue bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu ya, 12 Mei 2024, IHSG Rabu kemarin turun ya. Oke, besok perdagangan dibuka lagi, kita lihat aja besok ya. Ya, gue pengen ngobrol santai hari ini guys ya, soal kronologi krisis ekonomi 1998 ya. Kronologinya kita bahas satu persatu, kenapa sih bisa terjadi krisis ekonomi yang termasuk yang paling parah di Indonesia pada tahun 1998 ya. Nah, ini kronologinya udah disiapin, gue ambil juga dari CNN juga ya. Oke, semua kronologinya. Jadi kronologinya itu dimulai waktu 2 Juli ya 1997, waktu mata uang Thailand bahtnya itu fluktuasi dan melemah hingga 20%. Nah, kronologinya itu gimana ya? Jadi kronologinya itu sebenarnya gini. Waktu itu di sekitar tahun 1990 inilah ya. Sinilah ya. Nah, 1992 ini ya. Ini mulai kasusnya dari sini. Suku bunga Amerika itu rendah banget guys ya, tembus 3%. Nah, ini penyakitnya sebenarnya dari sini ya. Ketika suku bunga Amerika rendah ya, banyak orang pinjam uang tuh ke Amerika guys, termasuk Indonesia, termasuk Thailand gitu ya. Karena bunganya rendah sekali. Ya, bunganya rendah, mereka pinjam duit gede-gedean lah di situ. Termasuk Indonesia nggak ya? Termasuk ya. Pinjam duit ya, karena ketika suku bunga rendah sampai tahun 94 ya semuanya aman-aman aja gitu kan. Termasuk di Thailand gitu ya. Nah, kita sendiri juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Thailand. Nah, entah ada terjadi gonjang-ganjing apa di Amerika sehingga Amerika itu harus menaikkan suku bunga dengan cepat ke titik 6% di tahun 1995 ya. Sama kejadiannya mirip kita sekarang ya. Dari COVID suku bunga Amerika sekitar segitu, sekarang suku bunga Amerika tiba-tiba naik sampai 5,7%. Sebenarnya mirip kisahnya nih, mirip. Hal ini membuat di Thailand sendiri, ya di Thailand, otomatis dengan suku bunga Amerika yang menguat, ya menguat, otomatis orang rame-rame beli dolar dong. Sama terjadi seperti sekarang ya, rame-rame beli dolar dan dolar otomatis menguat. Nah, mata uang Thailand dulu tuh biasanya dipatok harus segini harganya segitu. Jadi ketika terjadi gonjang-ganjing harga itu pemerintah biasa subsidi. Ya. Tapi karena terlalu kuat, dolar menguat itu terlalu kuat, ya akhirnya nggak kuat pemerintah Thailand juga akhirnya dia melepaskan mata uang Thailand ke posisi floating ya, biar pasar yang menentukan sehingga akhirnya mata uang Thailand melemah 20%. Ya, paham ya, kira-kira kejadiannya seperti itu. Di Indonesia terjadi juga hal yang sama, John. Sama, kita juga melakukan yang sama. Kita tuh matok dulu ya di tahun 98 ya. Kita tuh patok $1 sama dengan Rp 2000 ya. Jadi disubsidi sama pemerintah pokoknya 2000 ya. Subsidi memang kelihatan baik ya, John ya. Ya sama kayak sekarang ya kalau lu lihat yang kemarin sebelum suku bunga naik nih ke 6,25 kan, BI kan terus intervensi pasar kan untuk harga dolar pakai cadangan devisa ya. Tapi lama-lama nggak kuat juga kan. Lama-lama nggak kuat akhirnya mau nggak mau dinaikin suku bunga. Nah demikian juga waktu itu pemerintahnya Pak Soeharto dia patok di Rp 2000. Tapi gara-gara suku bunga Amerika yang tiba-tiba naik dahsyat ini ya di sini 5%. Nggak kuat lah cadangan devisa kita, intinya nggak kuat ya, akhirnya pemerintah kita juga terpaksa membuat apa ya, melepas patokan itu yang 2000 tadi dan biarkan rupiah bergerak mengambang sesuai pasar floating ya. Dan akhirnya rupiah melemah langsung ke sampai ke 13.000 John. Dari 2000 sampai 13.000. Nah, disinilah mulai terjadi huru hara lah. Jadi lo tau, masalahnya dimulai dari sini, suku bunga Amerika. Nah, kita tarik dulu ke belakang ke zamannya Pak Karno ya, sebelum terjadi. Pak Soekarno dulu itu
Dia melakukan kebijakan cetak uang yang masif gitu ya, masif. Nah, nanti hubungannya apa? Hubungannya nanti ada ke sini. Ya. Kenapa ini jadi ngefek banget ke kita ya, ke Indonesia ya, ke tahun 98 di pemerintahan Pak Harto. Ketika Pak Soekarno mencetak uang banyak untuk membangun Stadion Gelora Bung Karno, Monas, ya, segala macam ya. Tujuannya Pak Karno kan supaya Indonesia terlihat keren, apa di mata asing tidak dihina ya. Bagus tujuannya. Cuman karena saat itu Indonesia miskin ya mau nggak mau Pak Soekarno melakukan kebijakan cetak uang yang hasilnya adalah hiperinflasi 600%. Masyarakat jadi susah segala macam. Dan di momen itu Pak Harto menggantikan posisi Pak Soekarno sebagai presiden ya. Yang kita tahu melalui gerakan Super Semar lah segala macam itulah ya. Yang ada G30 SPK-nya. Terlepas itu siapa yang benar, siapa yang salah, intinya Pak Soeharto mengambil peralihan kekuasaan lah. Kekuasaan beralih dari Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Nah, Pak Soeharto saat itu dia harus membereskan masalah warisan dari Pak Karno yaitu inflasi 600%. Ya. Akhirnya dia undang lah banyak ekonom ya dari Indonesia dan dibilang satu-satunya solusi supaya inflasi ini terkontrol ya stop cetak uang, stop cetak uang. Ya akhirnya Pak Karno pun Pak Soeharto menuruti stop cetak uang ya. Dan inflasi di zamannya peralihan itu ya waktu Pak Harto megang dalam setahun atau 2 tahun sudah mulai terkontrol. Nah, tapi kebijakannya ini membuat Pak Soeharto itu jadi semacam anti untuk melakukan, bukan anti sih, trauma lah. Jadi dia nggak mau melakukan kesalahan yang dilakukan Pak Soekarno. Itu sebabnya Pak Soeharto itu jadi tidak mau cetak uang, tidak mau cetak uang ya. Tapi dia lebih memilih hutang ke luar negeri ya. Oke, jadi lo harus paham ya John ya. Jadi ada alasan kenapa Pak Soeharto itu eh, tidak mau cetak uang. Tapi untuk menambal minusnya, dia memilih hutang luar negeri. Paham ya John? Jadi dia ada semacam trauma dari pemerintahan sebelumnya. Ya, jadi makanya Pak Soekarno menjalankan kebijakan apa yang kita sebut anggaran berimbang. Anggaran berimbang di mana setiap minus-minusnya itu kita tambalnya dari utang luar negeri. Paham ya John ya? Ini dilakukan Pak Soeharto dari awal pemerintahnya sampai tahun 98. Ya, ya. Ini jadi kita harus paham ya John, kenapa dia Pak Soeharto suka utang ke luar negeri karena dia tidak mau mencetak uang. Sebenarnya cetak uang nggak salah selama porsinya tepat, nggak berlebihan seperti yang dilakukan Pak Soekarno. Tapi mungkin zamannya Pak Harto kan kasus-kasus studi-studi kasus untuk ekonomi kan belum banyak ya. Jadi mungkin dia terlalu takut untuk cetak uang, terlalu takut makanya dia lebih milih opsi utang luar negeri. Otomatis utang luar negerinya zaman Pak Harto itu membengkak, John. Udah otomatis sih karena dia timbun dari awal pemerintahnya sampai tahun 98 tuh pasti utangnya banyak banget, utang luar negeri ya. Beda kalau sekarang itu kita banyaknya utangnya ke domestik, John. Utang karena merakyat sendiri. Ya, utang luar negeri cuma 10%, jauh banget. Sekarang udah jauh banget, udah nggak kayak zamannya Pak Harto, jauh. Ya. Tapi kita udah tahu nih alasan kenapa Pak Harto sih milih utang luar negeri. Bisa dipahamin kenapa dia ada trauma dari zamannya Pak Karno tuh ada trauma. Jadi gini John, di zamannya Pak Harto terlihat inflasi kecil gitu ya. Dan dolar dipatok ke 2.000 gitu kan. Nah, terlihat oke, tapi itu jadi semacam maaf ya John, termacam ilusi. Yang suatu hari atau bom waktu yang suatu hari bisa meledak. Ya karena Pak Harto nambalnya itu dari utang luar negeri, John. Nambalnya. Ya, nambal semuanya itu. Ya, dari utang luar negeri. Ya. Hal ini membuat juga asing mempunyai banyak kuasa ya dalam penentuan anggaran negara. Ya, padahal kan harusnya itu di tangan DPR ya, tapi gara-gara utang luar negeri kita banyak akhirnya bisa dikatakan dulu asing sangat mendikte lah dalam penentuan anggaran kita di zamannya Pak Harto ya. Ya itu minusnya ya, minusnya. Ya. Nah, sehingga ketika suku bunga Amerika naik ke 6% ya gonjang-ganjing lah Indonesia kan. Gonjang-ganjing nggak? Gonjang-ganjing mata uang kita melemah ya. Dan otomatis rupiah dari 2.000 ke 13.000 membuat
Indonesia tuh utangnya tiba-tiba membengkak. Karena kan banyaknya utang luar negeri. Sekarang terjadi nggak? Sekarang kan kita juga sama kan, tahu-tahu dolar menguat ya, tapi kan cuma memang menguat, tapi menguatnya kan nggak separah dulu. Dulu kan 2.000 ke 6.000, 13.000 kan 6 kali lipat ya. Sekarang kan paling kemarin 15.500 ke 16.000 ya, naik 3% lah, 3% ya. Tapi itu juga karena utang luar negeri kita sekarang ini cuma 10%, John. Jadi dampaknya nggak separah ini tahun 98 gitu ya. 98 dari 2.000 ke 13.000, dan utang kita porsinya gede luar negerinya. Ya udah, bikin kondisi Indonesia gonjang-ganjing ini tahun 97 ya, 14 Agustus ya. 31 Oktober IMF datang menawarkan bantuan. Ya. Bantuannya gede ya, bantuannya gede ya. Saat itu Pak Soeharto ya udah tahu ya, kondisi kan ekonomi udah mulai ada morat-marit gini ya. Ditawarkanlah bantuan ke IMF ya. Tapi namanya bantuan asing, John, kayak IMF tuh nggak pernah gratis. Ada syarat-syaratnya, syarat-syarat segala macam. Syaratnya itu dia harus melikuidasi nggak salah ya 16 bank swasta nih. Ya, 16 bank swasta, dan juga harus mencabut bansos saat itu. Ya, itu ini. Katanya nih John ya, katanya nih John ya, itu katanya konspirasi CIA, katanya emang mau jatuhin Soeharto, katanya loh ya, sengaja gitu dikasih syarat begitu. Karena gini, jadi ketika IMF menawarkan bantuan, Pak Harto kan di tengah, dia nggak mau cetak uang, John, Pak Harto kan, ya kan? Di kebijakannya kan balik lagi tadi, dia tuh ada trauma karena dia kan peralihan dari zaman Pak Soekarno yang cetak uang. Jadi dia nggak mau melakukan hal yang berbau cetak uang itu ya, karena trauma di zaman Pak Karno. Sehingga ketika IMF datang membawa bantuan, otomatis di tengah kondisi yang galau dan kalut saat itu negara, ya Pak Harto tidak ada alasan lain untuk mau nggak mau ya, mungkin mungkin karena itu juga kan dia kan baru Ibu Tien Soeharto kan baru meninggal ya, wafat tahun sebelumnya, itu mungkin katanya yang bikin dia juga tidak bisa berpikir jernih gitu ya, berpikir jernih. Akhirnya di tengah bingung dia terima tawaran IMF dengan segala syaratnya. Syarat dua yang paling parah itu ya, yang pertama melikuidasi 16 bank itu, dan pencabutan bansos ya, ya pencabutan bansos itu. Nah, yang terjadi ketika bank itu mau dilikuidasi ya, Jun ya, mau dilikuidasi ya, masyarakat panik, panik karena mereka takut kehilangan uangnya. Yang terjadi karena masyarakat panik, mereka semua rame-rame money rush, tarik uang dari bank, rame-rame, Jun ya, ya rame-rame ya, akhirnya membuat situasi tambah parah. Dan juga ketika bansos itu dipotong ya sama Pak Harto sesuai kebijakan IMF, syarat IMF, itu membuat masyarakat semakin susah. Jadi kombonya itu double ya, katanya itu sengaja memang jebakannya IMF katanya buat turunin Pak Harto ya. Ya di tengah suatu situasi masyarakat yang susah, semua pada money rush dan bansos dipotong, ya udah lengkap lah. Akhirnya muncullah pecahlah di bulan Mei. Ya, nggak? Pecahlah mulai di bulan Mei, kerusuhan di bulan Mei ya, dan seterusnya lo tau lah ya. Kerusuhan besar, dan akhirnya Pak Soeharto mengundurkan diri di tanggal 21 Mei. Ya, 21 Mei mengundurkan diri. Nah, jadi gitu John, kira-kira kronologi kenapa tahu-tahu bisa krisis moneter gede ya, karena utang luar negeri kita itu gede banget. Nih, ini komposisi utang luar negeri kita tahun 9. Nah, ini lo perhatiin ya, yang angka oren ini itu obligasi negara, utang lokal. Sedangkan yang ini warna hijau ini ya, ini utang luar negeri. Lo bisa lihat tahun 97 ya, itu kita mostly hampir semua utang negara kita itu ya, itu adalah luar negeri. Hampir nggak ada tuh utang lokal. Nggak cetak uang lah istilahnya. Ya. Mulai tahun 98 ya, utang luar negeri kita gini. Tapi waktu mulai peralihan kan diadakan reformasi ekonomi ya. Reformasinya itu seperti BI tidak lagi di bawah pemerintah ya. Oh ya, jadi semenjak tahun 98 ketika Pak Harto lengser, kita tidak lagi menerapkan
sistem ekonomi yang Pak Harto terapkan, yaitu anggaran berimbang. Kita udah nggak lagi pakai itu, John. Jadi kita udah nggak ngandelin utang luar negeri. Kita melakukan apa yang disebut defisit anggaran, yaitu ya kasarnya gini, defisit anggaran kita cetak uang dan diutangin ke masyarakat kita lokal. Paham ya, John? Jadi kita udah tidak melakukan lagi apa yang Pak Harto lakukan. Ya. Lu bisa lihat tahun 99 udah mulai nih kita utangin ke masyarakat sendiri nih, lokal. Ya. Ini utang luar negeri masih gini. Lama-lama utang kita, luar negeri kita tetap stabil, dan utang lokal nih mulai makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ini data terakhir 2015 segini ya. Ini utang luar negeri udah mulai jauh nih. Nah, sekarang utang luar negeri kita tuh kecil tuh, John. Cuman 10%. Ya. Sisanya, ya utang kita kan sekitar 7.800 triliun ya, John. Ya, tapi lo harus tahu bahwa 7.800 triliun itu utang luar negerinya cuman kira-kira 855 triliun. Apa sih ini? Ini 7.000 triliun, ya 855 triliun. Itu utang luar negeri. Sisanya 7.000 itu adalah utang kepada masyarakat Indonesia sendiri. Ya. Ya jadi meskipun angkanya gede, kita tuh kebanyakan di lokal, John. Jadi beda kasusnya, beda banget sama tahun 98, jauh beda. Ya, jauh beda ya, lu bisa lihat dari grafik lah. Ya. Ini 98, 97 kayak gini kondisinya. Jelas ketika dolar menguat, habislah negara kita kan. Utang luar negeri gini dolar 2.000 ke 13.000 ya habis. Nah, tapi sekarang kondisi kita udah lebih ke arah kayak gini nih. Banyak. Makanya sekarang ketika suku bunga Amerika menguat begini, kita kuat. Basically kuat. Betul ada pelemahan, betul. Tapi tidak sedampak segede tahun 1998. Ya, itu John. Ya, jadi kronologi dari awal. Ke depan apakah Indonesia akan terulang kejadiannya sama? Harapan gue sih enggak ya. Untuk saat ini gue nggak tahu ancaman di Indonesia tuh untuk bisa terulang lagi seperti 98 tuh harus seperti apa ya. Tapi kalau kita bandingkan data tahun 98 kita jauh lebih kuat. Kita utang luar negerinya tuh cuma 10% sekarang. 10%-an. Ya, jauh banget. Ya, jauh banget dan kita udah nerapin namanya defisit anggarannya, Jon. Jadi setiap minus nggak kayak zaman Parto. Zaman Parto setiap minus dia utang luar negeri. Sekarang nggak. Kita setiap minus kita cetak uang dan utangin ke lokal. Ya, utangin ke lokal. Dampaknya ya mungkin kalau cetak uang ya cuma ya inflasi lah. Ya inflasi sekitar ya 2-3% ya. Tergantung porsi cetak uangnya. Tapi itu ya dampaknya kita yang tanggung basically ya. Kalau dulu John, ya lu terserah lu mau pilih mana. Kalau dulu kelihatan baik-baik aja ya dolar dipatok di 2.000 ya. Tapi itu bom waktu. Bom waktu yang suatu hari bisa meledak ya. Ya, bom waktu yang suatu. Nah, lu lebih pilih mana ya terserah lu aja sih. Ya. Kalau gua mungkin lebih pilih ya lebih baik pemerintah utangin ke lokal aja. Kalau lokal yang kita nggak terlalu danger lah utang. Ya. Oke Jen, gue rasa gitu aja ya untuk kronologi. Semoga ini bermanfaat buat lo. Gue yakin banyak yang nggak ngerti juga 98 tuh sebenarnya kenapa sih ya. Sebenarnya kayak gini dulu 98. Ya, semoga nggak terjadi lagi kisah begini dan Indonesia terus makin maju ekonominya. Ya, itu harapan gue sih Jon. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data agak bisa bohong ya Jon.